Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu ingin menjelaskan bagian-bagian dalam lingkungan kerja pada aplikasi CorelDRAW. Oke, di sini saya ingin menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan versi X7. Teman-teman bisa juga menerapkan di berbagai versi aplikasi CorelDRAW seperti versi X3 atau S4 dan lain sebagainya. Oke, sistem kerjanya masih tetap sama teman-teman. Hanya sedikit paling perbedaan pada aplikasi CorelDRAW tersebut sesuai versinya. Oke, kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Yang pertama yaitu mengenai title bar. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul atau nama file yang sedang dikerjakan, yaitu di bagian ini teman-teman. Ketika saya membuka lembar kerja welcome screen, otomatis di bagian atas namanya welcome screen. Ketika saya membuka sebuah lembar kerja atas nama filenya yaitu untuk berbagi, otomatis di posisi atas yaitu bagian title bar, otomatis namanya untuk berbagi sesuai lembar kerja yang kita buka. Oke teman-teman. Kemudian bagian kedua yaitu kita ingin membahas mengenai menu bar. Menu bar ini menampilkan daftar menu dalam CorelDRAW seperti menu file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tool, window, help. Ini bagian dari menu bar teman-teman. Oke, berikut adalah penjelasan fungsi setiap menu bar tersebut teman-teman. Yang pertama kita ingin membahas pada menu file. Oke, pada menu file ini terdapat sebuah option ataupun menu yaitu new, membuat dokumen atau proyek baru, fungsi dari new ini. Kemudian ada new from template, yaitu membuat dokumen atau proyek baru dari suatu template atau pengaturan yang telah ditentukan teman-teman. Kemudian ada menu lagi open, yaitu membuka dokumen atau file yang telah disimpan. Sedangkan open recent yaitu membuka dokumen yang terakhir dibuka. Kemudian selanjutnya yaitu close, menutup proyek screen yang digunakan. Sedangkan close all yaitu menutup semua proyek screen yang digunakan. Oke teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai menu save. Yang ini masih terhidden. Kenapa terhidden? Karena di lembar kerja ini kita belum membuat suatu objek. Ketika teman-teman nanti membuat suatu objek pada lembar kerja, otomatis menu save ini akan aktif seperti itu. Yaitu menu save menyimpan dokumen atau proyek fungsinya. Kemudian save as itu menyimpan dokumen atau proyek dengan nama, lokasi atau format yang berbeda. Sedangkan save as template itu menyimpan dokumen atau proyek menjadi template. Kemudian revert yang ini masih terhidden, yaitu mengembalikan dokumen kembali seperti semula setelah open agar tidak terjadi undo berulang-ulang teman-teman. Itu fungsi dari revert. Kemudian ada acquire image, yaitu memasukkan image atau gambar dari scanner. Kemudian search content itu mencari konten yang mendukung Corel. Kemudian kalau import itu mengimport dari file eksternal. Sedangkan export mengekspor dokumen atau proyek teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada export lagi, export for, yaitu mengekspor menjadi format yang berbeda. Dimana nanti teman-teman ketika sudah membuat suatu objek seperti logo, kemudian teman-teman ingin ekspor, maka bisa menggunakan fungsi export for itu berbasis Office kah atau web, HTML ataupun export aja yang sesuai teman-teman tentukan seperti itu. Oke, kemudian mengenai fungsi send to. Send to ini mengirim dokumen teman-teman. Teman-teman mau ngirim dokumen itu mau dikompres kah berbasis zip dalam bentuk folder, kemudian desktop atau dokumen dan sebagainya. Kemudian mengenai publish to PDF, yaitu menyimpan file dengan format PDF. Kemudian mengenai print, yaitu cetak dokumen, yang ini yang masih terhidden itu adalah fungsinya cetak dokumen yang fungsi print. Kemudian ada print merge yang bagian ini, yaitu cetak banyak dengan dokumen yang sama tetapi memiliki teks yang berbeda, seperti membuat undangan teman-teman. Kemudian print preview. Print preview ini melihat tampilan jika ingin di print. Kemudian kalau collect for output
yaitu menyimpan file agar saat dibuka di komputer lain tidak terjadi missing font seperti itu. Kemudian ada mengenai dokumen properties, yaitu mengenai informasi dokumen. Kemudian yang terakhir itu mengenai menu exit, yaitu keluar dari aplikasi tersebut teman-teman. Oke, itu pada poin A, yaitu membahas mengenai menu bar. Kemudian poin B, yaitu pada menu edit, pada menu bar edit. Yang pertama yaitu mengenai undo dan redo. Ini biasanya kita sering jumpai di berbagai macam aplikasi, itu ada sistem undo dan redo. Undo itu kembali satu langkah aksi sebelumnya teman-teman. Oke, kemudian kalau redo ini adalah maju ke langkah selanjutnya jika tidak jadi melakukan proses klik undo, seperti itu. Kemudian mengenai repeat ini untuk mengulangi perintah terakhir, sedangkan undo manager itu menampilkan daftar perintah yang pernah dikerjakan. Kemudian kalau pada cut itu memindahkan objek atau teks, sedangkan copy itu menyalin objek atau teks, sedangkan paste itu meletakkan objek atau teks yang telah di-copy atau di-cut teman-teman. Kemudian ada di sini sebagai menu option paste spesial, yaitu sama seperti fitur paste namun dengan referensi yang berbeda. Kemudian kalau delete ini teman-teman, ini untuk menghapus sebuah objek. Kemudian ada mengenai duplikat, yaitu membuat tiruan objek. Kemudian kalau clone ini yaitu untuk membuat objek yang sama dengan yang objek yang asli. Kemudian ada copy properties form, yaitu pengaturan suatu objek agar sama dengan objek yang ditentukan. Kemudian ada fungsi step and repeat, yaitu menyalin objek dan menentukan jarak dan banyaknya jumlah yang disalin. Kemudian ada select all, yaitu memilih semua objek berdasarkan jenisnya yang teman-teman inginkan. Kemudian mengenai find and replace yang bagian bawah ini, yaitu mencari dan menumpuk objek atau teks tersebut teman-teman. Oke, itu pada menu bar poin ke B. Selanjutnya yaitu pada poin ke C, yaitu mengenai view. View yaitu yang pertama adalah mengenai simple wireframe, yaitu memperlihatkan tampilan objek menjadi garis monokrom. Kemudian mengenai wireframe yang bagian ini, yaitu memperlihatkan tampilan objek berupa garis, kontur, dan campuran objek dalam gambar namun tidak menampilkan warna. Seperti itu teman-teman. Kemudian mengenai draft, yaitu memperlihatkan tampilan objek dengan resolusi rendah. Kemudian yang bagian normal ini, yaitu memperlihatkan tampilan objek menjadi normal. Kemudian enhance, yaitu memperlihatkan tampilan objek dengan resolusi yang tinggi teman-teman. Kemudian mengenai pixel, yaitu memperlihatkan tampilan objek menjadi per pixel. Simulate overprint, yaitu untuk menyimulasikan overprint ketidaksesuaian antara tampilan objek dan hasil cetak karena ada kesalahan pada warna teman-teman. Kalau bagian rasterize complex effect, yaitu menampilkan kompleksitas efek yang telah diset sebelum dicetak ataupun di print teman-teman. Kemudian kalau yang proof color, yaitu memperlihatkan warna hasil cetak yang sebenarnya. Kemudian kalau mengenai full screen review, yaitu mengubah tampilan menjadi full screen. Kemudian ada preview select only, yaitu menampilkan objek yang dipilih. Kemudian mengenai pack sorter view, yaitu melihat tampilan simple pack saat itu juga. Kemudian mengenai view manager, menampilkan halaman view manager. Kemudian dilanjutkan dengan pack, yaitu memperlihatkan garis bantu pada pack tersebut teman-teman. Kemudian mengenai grid, yaitu memperlihatkan garis menu grid. Kemudian mengenai rules, yaitu memperlihatkan penggaris tepi. Kemudian mengenai grid lines, yaitu memperlihatkan garis bantu. Kemudian mengenai alignment grids, yaitu
memudahkan penyelarasan penempatan objek. Kemudian dynamic guides, yaitu memudahkan pada memposisikan objek secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai snap to, yaitu merekatkan objek tersebut teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Kemudian langkah poin selanjutnya yaitu pada menu bar layout, yaitu pada poin D, layout. Yang ini. Yang pertama mengenai insert pack, yaitu fungsinya menambahkan pack. Kemudian kalau duplikat pack, yaitu membuat tiruan pack. Kemudian rename pack, yaitu mengubah nama pack. Kemudian untuk delete pack ini untuk menghapus pack. Kemudian yang selanjutnya go to pack, yaitu menuju pack yang akan dituju. Kemudian ada insert pack number, ini fungsinya menambahkan penomoran pada pack. Kemudian ada pack number setting, yang ini number setting, yaitu mengatur penomoran pada pack. Selanjutnya mengenai pack setup, yaitu mengatur ukuran pack. Kemudian ada pack background, yaitu mengatur background pack. Kemudian pack layout, yaitu mengatur layout pack tersebut teman-teman. Oke, pada poin selanjutnya yaitu pada poin E, yaitu pada menu bar bagian objek. Yang ini. Di sini banyak juga fungsinya. Yang pertama mengenai insert barcode, yaitu menambahkan barcode pada objek atau menghasilkan barcode secara manual. Kemudian ada insert QR code, yaitu menambahkan QR code pada objek. Kemudian ada validate barcode, yaitu memvalidasi kebenaran barcode tersebut. Kemudian mengenai insert new object, yang bagian ini, yaitu menambahkan objek baru melalui media lain. Kemudian ada links, yaitu memberikan tautan pada objek tersebut. Kemudian ada simbol, yaitu memberikan simbol pada objek. Kemudian ada power clip, yaitu memasukkan objek ke objek lain. Kemudian ada transformation, yaitu mengubah posisi atau bentuk objek berupa rotasi. Kemudian skew dan lainnya. Kemudian mengenai align and distribute, yaitu menyelaraskan dan mendistribusikan objek secara tepat teman-teman. Ini biasanya kalau kita mau ngatur rata kiri kanan pada objek tersebut, seperti itu. Nanti kita ada penerapan setiap masing-masing logo, penyelarasan dengan sistem teks, maka nanti kita sering menggunakan align and distribute. Kemudian mengenai order, yaitu memindahkan objek di atas atau di bawah objek lainnya. Kemudian mengenai combine, yaitu yang bagian ini, yaitu combine yang masih terhidden, yaitu menggabungkan objek menjadi satu. Kemudian ada break apart, yang bagian bawah ini, yaitu memisahkan objek yang digabung. Kemudian ada group. Grup ini mengelompokkan beberapa objek. Biasanya teman-teman sering menggunakan beberapa aplikasi ketika ingin menggabungkan gambar tersebut ataupun objek tersebut agar bisa ditarik ke posisi ke kanan ke kiri, kemudian bisa serentak objek tersebut tertarik, maka teman-teman akan menggunakan fungsi grup nantinya. Mengenai lock, yaitu mengunci objek. Kemudian ada shaping, yaitu mengambil bentuk objek. Kemudian ada convert to curve, yaitu mengubah objek menjadi bentuk curve. Kemudian ada convert outline to object, yang masih hidden ini, yaitu mengubah outline menjadi objek. Kemudian join to curve, yaitu menggabungkan kedua kurva yang bertolak belakang. Kemudian ada overprint fill, yaitu menyimulasikan overprint pada fill atau pengisinya. Kemudian ada overprint outline, yaitu menyimulasikan overprint pada outline. Kemudian ada overprint bitmap, yaitu menyimulasikan overprint pada bitmap. Kemudian ada object hunting, yaitu meningkatkan peredaran tampilan objek. Kemudian ada mengenai object properties, yaitu membuka properti objek tersebut teman-teman. Kemudian mengenai object manager, yang bagian terakhir yaitu membuka objek manager tersebut. Oke. Langkah selanjutnya pada poin F, yaitu bagian effect. Terdapat beberapa menu juga,
Yang pertama mengenai adjust, yaitu menyesuaikan efek. Kemudian ada transform, yaitu mentransformasikan efek. Kemudian ada correction, yaitu mengoreksi objek. Kemudian ada artistic media, yaitu memberi efek artistik. Kemudian ada fungsi blend, yaitu menggabungkan kedua objek. Oke, yang selanjutnya mengenai contour, yaitu memberikan efek contour. Kemudian ada envelope, yaitu memberikan efek seperti amplop. Kemudian ada extrude, yaitu memberikan efek 3 dimensi, teman-teman. Kemudian di sini ada bevel, yaitu memperdalam efek 3 dimensi. Kemudian ada lens, yaitu memberikan efek lensa. Kemudian yang selanjutnya yang masih terhidden ini ada add perspective, yaitu memberikan efek perspektif pada objek tersebut. Kemudian ada clear effect, yaitu menghapus efek yang diterapkan. Kemudian ada copy effect, yang menyalin efek yang digunakan. Kemudian ada clone effect, yaitu menggandakan efek. Kemudian yang terakhir mengenai rollover, yaitu memberikan efek putar, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pada poin G, yaitu membahas mengenai bitmap. Yang pertama kita membahas mengenai convert to bitmap, yaitu fungsinya mengubah suatu objek menjadi sebuah bitmap. Kemudian ada auto adjust, yaitu menyesuaikan warna pada bitmap secara otomatis, teman-teman. Kemudian ada image adjustment lab, yaitu menyesuaikan warna pada bitmap secara manual. Kalau bagian strengthen image, yaitu mempertajam warna bitmap. Kemudian bagian edit bitmap, yaitu mengedit bitmap yang dipilih. Kemudian ada group bitmap, yaitu fungsinya mengambil bagian bitmap yang ditentukan. Kemudian ada resample, yang bagian ini resample, nah yang ini resample, yaitu fungsinya mengembalikan bitmap ke semula, teman-teman. Oke, kemudian ada bagian mode, yaitu mengatur mode pada bitmap. Kemudian ada inflate bitmap, yaitu fungsinya agar tidak memotong efek di tepi bitmap. Kemudian ada bitmap color match, yaitu mewarnai bitmap. Kemudian ada break link, yaitu fungsinya memisahkan alamat atau tautan dari internet. Kemudian ada update from link, yaitu memperbarui dari alamat atau tautan dari internet. Kemudian ada quick trace, yaitu melacak suatu bitmap. Kemudian yang 3D effect, yaitu memberi efek 3D pada bitmap. Kemudian ada art strokes, yaitu fungsinya memberi efek seni. Kemudian blur, yaitu memberikan efek blur. Kalau kamera, yaitu memberikan efek kamera pada bitmap. Kemudian ada color transform, yaitu mentransformasikan warna. Kemudian ada contour, yaitu fungsinya memberikan efek contour atau garis sisi. Kemudian ada creative, itu fungsinya memberikan kesan. Kemudian ada custom, itu fungsinya mengustomisasi efek yang diberikan kepada bitmap. Kemudian distort, itu fungsinya memberikan efek distort. Kemudian kalau noise, itu memberikan efek seperti titik-titik, teman-teman. Kemudian di bagian sharpen, yaitu mempertajam warna. Kemudian tekstur ini fungsinya memberikan tekstur pada bitmap. Kemudian yang terakhir fungsinya yaitu plug-in, fitur tambahan untuk memberikan efek atau alat untuk mengedit bitmap, teman-teman. Oke, pada poin selanjutnya yaitu poin H, yaitu membahas mengenai mengubah teks. Yaitu yang pada poin pertama yaitu text properties, mengatur teks yang ditampilkan. Kemudian pada menu tabs, memberikan ruang pada teks. Kemudian columns, yaitu memberikan kolom pada teks. Kemudian bullet, yaitu memberikan penanda pada teks. Kemudian mengenai drop cap, yaitu memberikan drop cap atau huruf besar pertama pada teks tersebut. Kemudian ada
front playground, yaitu melihat contoh teks yang sama dalam berbagai ukuran. Kemudian ada bagian option edit text, yaitu mengubah teks. Kemudian ada insert karakter, yaitu fungsinya memasukkan sebuah karakter. Kemudian ada insert formatting code, yaitu memasukkan kode format tersebut. Convert, yaitu fungsinya mengonversi teks, teman-teman. Kemudian ada show non-printing karakter, yang bagian ini, yaitu fungsinya menampilkan karakter non-cetak, teman-teman. Kemudian mengenai paragraph text frame, yaitu fungsinya membuat paragraf yang mengikuti bentuk objek. Kemudian ada fit text to page, yaitu fungsinya membuat teks mengikuti outline atau page objek tersebut, teman-teman. Kemudian mengenai strength text, yaitu fungsinya meluruskan teks. Kemudian mengenai align to baseline, yaitu menyelaraskan teks. Kemudian ada align to baseline grid, yaitu fungsinya menyelaraskan teks dengan bingkai yang berbeda. Kemudian ada mengenai use hibernation, yaitu memperbaiki teks yang salah atau tidak cocok. Kemudian mengenai hibernation setting, yaitu fungsinya untuk pengaturan hibernation. Kemudian ada writing tools, yaitu memeriksa bahasa atau ejaan sesuai bahasa yang dipakai. Kemudian mengenai change case, yaitu mengubah ukuran teks. Kemudian bagian make text web complete, yaitu fungsinya menggunakan teks dari web yang cocok. Kemudian ada encode, yaitu mengencode teks. Kemudian ada what's the font, yaitu fungsinya mengetahui font apa yang digunakan. Kemudian ada mengenai fungsi text static, yaitu menampilkan detail teks tersebut, teman-teman. Oke. Pada fungsi selanjutnya pada menu bar, yaitu pada poin I, yaitu membahas menu table. Yaitu yang pertama mengenai create new table, yaitu untuk membuat table. Kemudian selanjutnya convert text to table, yaitu mengubah teks menjadi table. Kemudian ada convert table to text, yaitu mengubah tabel menjadi teks. Kemudian ada fungsi insert di sini, teman-teman, yaitu menambahkan baris atau kolom. Kemudian mengenai fungsi select, yaitu memilih table. Kemudian fungsi delete, yaitu menghapus table. Kemudian ada fungsi distribute, yaitu menyamakan ukuran selnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya mengenai merge cell, yaitu menghilangkan penghalang pada tabel atau memperluas sel. Kemudian ada split into row, yaitu fungsinya menambah garis pemisah baris. Kalau split into column yang bagian ini, yaitu menambahkan garis pemisah kolom. Kemudian yang mengenai position bawah ini, yaitu unmerged cell, yaitu menghilangkan merge cell-nya. Oke. Poin selanjutnya kita membahas poin J pada menu bar, yaitu tools. Yaitu pertama option. Option ini fungsinya untuk memperlihatkan pengaturan workspace, dokumen, dan global, teman-teman. Kemudian ada customization, yaitu menampilkan pengaturan untuk mengubah command bars, kemudian command dan color plate, seperti itu. Kemudian ada save setting as default, yaitu menyimpan konfigurasi tool agar menjadi default. Kemudian ada mengenai color management, fungsinya menampilkan pengaturan warna. Kemudian ada fungsi create, yaitu membuat arrowhead, karakter, ataupun pattern fill. Kemudian macros, yaitu pembuatan makro. Seperti itu, teman-teman. Oke, poin K, yaitu pada menu bar window. Yang pertama, new window, yaitu membuat jendela kerja baru. Kemudian ada refresh window, yaitu menyegarkan jendela kerja. Kemudian ada close window,
itu fungsinya menutup jendela kerja. Kemudian ada close all, yaitu menutup semua jendela kerja. Kemudian ada cascade, yaitu menampilkan cascade. Kemudian selanjutnya yaitu tile horizontal, yaitu membagi jendela agar menampilkan dua jendela kerja secara horizontal. Kemudian ada tile vertikal, yaitu membagikan jendela agar menampilkan dua jendela kerja secara vertikal, teman-teman. Kemudian ada combine windows, yaitu menggabungkan jendela yang terpisah. Kemudian ada dock window, yaitu menempelkan kembali jendela jika terpisah. Kemudian selanjutnya ada workspace, yaitu fungsinya mengubah tampilan workspace. Kemudian ada dockers, yaitu menampilkan docker. Kemudian ada toolbar, yaitu fungsinya menampilkan toolbar. Kemudian ada color palettes, yaitu fungsinya menampilkan color palette. Kemudian ada welcome screen, yaitu jendela yang dibuka pada baris pertama yang bernamakan welcome screen, yang seperti ini, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada untuk berbagi sesuai kalau kita membuat lembar kerja yang sedang terbuka, maka otomatis di sini akan tampil, teman-teman. Di mana ditandai bahwasanya ada yang titik seperti ini, bahwasanya itu lembar kerja yang sedang dibuka. Jika saya membuka ini, otomatis di sini bagian window-nya akan welcome screen seperti itu. Oke. Kemudian pada poin terakhir pada menu bar yaitu help, mengenai product help, yaitu fitur bantuan tentang aplikasi CorelDRAW dan diarahkan ke web. Jika teman-teman memiliki permasalahan pada aplikasi CorelDRAW, biasanya melakukan dengan product help seperti itu. Kemudian mengenai welcome screen, yaitu membuka halaman welcome screen yang seperti ini. Kemudian video tutorial, yaitu melihat video tutorial. Ini kalau teman-teman membutuhkan video tutorial pada aplikasi CorelDRAW. Kemudian mengenai hints, yaitu melihat bantuan. Kemudian mengenai quick start guide, yaitu memulai panduan secara tepat. Kemudian insight from the expert, yaitu fungsinya menampilkan tutorial berupa PDF. Kemudian what's new, itu fungsinya mengetahui update terbaru. Kemudian highlight what's new, yaitu memberikan sorotan yang baru dari versi sebelumnya. Jadi untuk mengetahui versi sebelumnya itu apa saja, jadi di sini udah disarankan beberapa version, yaitu X5 dan X6. Kemudian bagian option update, yaitu mengupdate atau memperbarui aplikasi CorelDRAW. Jadi teman-teman jika menggunakan versi CorelDRAW yang versi bawah, jika ingin merubah ke versi atas silahkan menggunakan fungsi update. Kemudian mengenai CorelDRAW.com, yaitu mengunjungi komunitas CorelDRAW. Kemudian ada Corel Support, yaitu sarana bertanya tentang penggunaan aplikasi CorelDRAW. Oke, selanjutnya mengenai account setting, yaitu mengatur akun yang terdaftar CorelDRAW yang dipakai, teman-teman. Kemudian tentang about CorelDRAW, yaitu mengetahui tentang CorelDRAW yang dipakai. Jadi kalau kita ingin mengetahui, jadi tinggal about CorelDRAW, otomatis di sini terlihat bahwasanya aplikasi CorelDRAW X7 seperti itu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.